Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam acara kita Makin Dekat Tuhan. Biar kiranya dalam tahun baru ini kita terus mempunyai semangat untuk bersama-sama makin dekat dengan Tuhan. Hubungan yang baik, yang sehat dengan Tuhan tentu akan mengalir di dalam kehidupan kita dengan menjalin hubungan yang baik juga dengan sesama kita. Mari Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memimpin kita bersama-sama dalam perenungan kita pagi hari ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Allah berikan bagi kami bersama. Dan saat ini kami mau bersama-sama sekali lagi mau membaca firman Tuhan, mau merenungkannya, berbicaralah Tuhan bagi kami. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman dari Mazmur 117. Kita akan melanjutkan perenungan kita dari Mazmur 117, saudara. Saya akan membacakan bagi kita bersama-sama Mazmur 117 ini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, itu menjadi judul yang diberikan Elai. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih-Nya hebat atas kita. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita hari ini akan mengheningkan sejenak hati kita dan pikiran kita untuk kita bersama-sama merenungkan keagungan kasih Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana disingkapkan akannya keindahan dari Mazmur 117. Mazmur yang bisa dikatakan Mazmur yang terpendek, namun syarat dengan makna, saudara. Mazmur ini bagaikan seruan pujian universal. Apa itu? Yakni pujilah Tuhan, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 117 ini meski ringkas, namun bagaikan permata yang bersinar terang, saudara. Ayat pembuka ini sudah mengajak kita untuk memuji Tuhan secara universal, bukan hanya sebagai individu. Panggilan ini ditujukan kepada segala bangsa dan segala suku bangsa, artinya tanpa memandang batas-batas etnis, ras, ataupun budaya. Artinya ini mau menegaskan bahwa kasih Tuhan itu bersifat menyeluruh dan inklusif, merangkul setiap ciptaannya tanpa diskriminasi. Pertanyaannya adalah, mengapa kita diajak berseru dalam pujian ini, saudara? Mengapa? Nah, ayat kedua ini yang memberikan jawabannya. Dikatakan demikian. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara, ini betapa agungnya pernyataan ini. Kasih Tuhan digambarkan sebagai sesuatu yang hebat, luar biasa besarnya. Bahkan dikatakan melampaui batas pemahaman manusia. Ya, saudara, benar sekali akan hal ini, saudara, bahwa kasih Tuhan itu besar sekali. Dan kasih Allah yang besar itu dinyatakan dari kehadiran Kristus Yesus yang dari surga turun ke datang dalam dunia ini. Dia bukannya hidup, tapi menjalani hidup di bumi ini. Dia mati di atas kayu salib dan dia bangkit dan kembali ke surga, saudara kasih Tuhan. Ini betapa hebat dan besarnya, melampaui pemahaman manusia. Melampaui artinya bahwa sesuatu yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Mungkin yang pertama bisa kita bertanyakan, mengapa Allah sampai mengambil langkah atau jalan yang sedemikian besar hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, bukan sekedar perasaan hangat kasih Tuhan ini, saudara. Tetapi kasih Tuhan ini adalah sebuah tindakan yang nyata yang harus menyertai saudara dan saya.
Di samping itu kasihnya diiringi dengan kesetiaan yang tak pernah goyah, abadi selamanya. Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita dan janjinya yang selalu ditepati. Ya saudara, bukan hanya pengorbanan Kristus yang melampaui akan pikiran manusia, tetapi juga yang melampaui pemikiran kita adalah luar biasanya bahwa Allah menyertai saudara dan saya. Nah, saudara, apa yang bisa kita ambil menjadi sesuatu hal yang penting untuk saudara dan saya pegang dan saudara hidupi dalam hidup ini? Bagaimana kita dapat mengimplementasikan firman Tuhan ini, saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita? Ada beberapa, saudara yang kasih Tuhan, saya mau bagi kita. Sehingga bagian renungan ini menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan atau ada tindakan konkretnya untuk menyatakan bahwa kasih Allah itu hebat atas saudara dan saya. Yang pertama, saudara, bahwa kita harus membangun kebiasaan bersyukur senantiasa. Saudara, biasakan diri untuk bersyukur setiap hari atas kasih Tuhan yang saudara dan saya alami, saudara, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Ucapkan syukur atas kesehatan. Ucapkan syukur atas keluarga saudara. Ucapkan syukur atas berkat-berkat walaupun mungkin tampaknya kecil. Bahkan di tengah tantangan dan kesulitan, kita masih berucap syukur lewat bibir kita, saudara. Yang kedua, adalah tindakan yang kita bisa lakukan menyatakan kasih Tuhan hebat adalah dengan mengasihi sesama kita. Wujudkan kasih Tuhan dalam tindakan dengan mengasihi sesama, saudara. Nah, ini saudara dan saya bisa lakukan seperti misalkan menolong orang yang membutuhkan. Atau yang kedua, yaitu kita memaafkan kesalahan orang lain. Saudara, ini adalah satu tindakan yang mau menyatakan kasih Allah besar. Seperti kasih Allah yang mengampuni saudara. Dan kini Tuhan minta tindakan konkret dari saudara dan saya. Memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua adalah bagaimana kita bersikap yang ramah dan murah hati kepada orang lain. Yang ketiga, saudara, apa yang bisa kita lakukan tindakan kita? Yang ketiga adalah jadilah terang bagi dunia. Mari kita menjadi terang bagi dunia dengan menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan keseharian kita. Artinya bagaimana tindakan itu, saudara? Perbuatan seperti Kristus. Yang pertama, hiduplah dengan integritas. Integritas artinya apa yang kau ucapkan, itu engkau lakukan, saudara yang kasih Tuhan. Hiduplah penuh dengan kejujuran. Jujurlah bekerja di mana saudara berada. Jangan pernah saudara mengambil barang yang bukan milikmu. Jangan korupsi dan sebagainya. Dan kasih saudara-saudara harus dihidupkan dalam keseharian kita. Sehingga apa, saudara, orang bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam diri saudara dan merasakan bagaimana kasih Tuhan itu hadir dan terus memperbarui hidup saudara. Yang keempat, saudara, tindakan konkret yang saudara saya bisa lakukan adalah dengan menyebarkan sukacita. Mari kita sebarkan sukacita. Bagikan sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan itu, saudara, kepada orang lain. Misalnya seperti apa? Senyum, saudara. Saudara sebarkan sukacita, senyum. Saudara yang dikasih Tuhan, seberapa sering kita melemparkan senyum kepada orang-orang yang saudara jumpai barangkali. Bukannya senyum, sapaan yang hangat. Selamat pagi, selamat siang, apa kabar, dan sebagainya. Itu adalah sebuah kata-kata mungkin tampaknya murah, tetapi saudara, di dalam firman Tuhan mengatakan itu adalah cara kita menyebarkan sukacita. Bagaimana orang tahu saudara sedang bersukacita? Orang bisa lihat dari bagaimana saudara bersenyum dan bahkan memberikan sapaan yang hangat. Dan juga lakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dimana saudara menyalurkan berkat bagi orang lain di sekitar kita.
Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada begitu banyak perbuatan-perbuatan yang bisa mewujud nyatakan sehingga orang bisa memahami bahwa kasih Allah itu besar atas diri saudara dan saya. Mari saudara, jangan sampai hanya diri kita saja yang tahu kasih Allah itu besar bagi kita. Tapi bagaimana supaya ini terpancar dan orang bisa melihat bahwa kasih Tuhan memang besar bagi kita dan bagi dia yang melihat diri kita sendiri. Mari saudara yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada, mari terus perkuat iman kita. Mari terus perkuat kedekatan kita dengan Tuhan. Biar kasih Tuhan yang tak terbatas menjadi motivasi untuk saudara saya hidup lebih baik, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Ingat saudara yang kasih Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita. Dan kasih-Nya Tuhan yang setia akan terus menyertai jalan saudara dan saya. Amin. Terima kasih sama Tuhan. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa kasih-Mu hebat, besar sekali bagi kami. Kasih Allah terbukti dan sudah dinyatakan ribuan tahun yang lalu dan terus berdampak dan akan digaungkan lewat Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia, yang rela datang ke dunia, mati di atas kayu salib, dan Engkau bangkit dan naik ke surga. Terima kasih Tuhan. Kini kami yang sudah menerima kasih-Mu, kehebatan-Mu, Engkau menginginkan kami menjadi alat Tuhan, supaya orang juga bisa melihat Tuhan itu hebat dalam diri kami, mengubah diri kami dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan dunia membutuhkan hal itu. Bantulah kami Tuhan, supaya firman-Mu ini terwujud nyata dalam perbuatan-perbuatan yang konkret dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kami semua yang mendengarkan hari ini. Berkati setiap kami. Biar kami yang bekerja penuh dengan integritas. Biar kami yang bekerja jujur. Biar kami yang bekerja memberi yang terbaik. Terima kasih Engkau berkati kami seluruhnya, jemaat-Mu dimanapun berada. Apapun yang menjadi pergumulan kami. Biarlah kami ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Kami selalu ingat kasih Tuhan besar bagi kami. Ini doa kami Bapa. Biarlah hal yang sempurna datang dari surga atas kami. Dan Kau menyempurnakan firman-Mu ini terjadi wujud di dalam kehidupan kami, dan Kau menyertai kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, kita bersyukur pada hari ini untuk perenungan kita makin dekat Tuhan. Biar kiranya makin dekat Tuhan ini kita makin banyak merenungkan firman dan makin banyak melakukan firman. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara dan kita semuanya. Amin, saudara. Kau berikan anak-Mu yang tunggal di saat